Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi yang keras. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Selanjutnya saya akan mengajak terlebih dahulu. Yang pertama, nama terpakai Dewa. Andi Yusuf Baktiar. Kemudian nama Ramadan. Anissa Ayu Fitrian. Hadiroh. Kemudian Anis Nurul. Hadiroh. Aga Putra Pratama. Sakit, Pak. Sakit apa? Hati katanya, Pak. Gak masuk. Habis itu putusin pacar. Gak tahu, Pak. Ya udah, semoga yang sakit semoga dapat Amin. kesehatan. Amin. Selanjutnya yaitu, ada yang tahu pelajaran hari ini? Belum. Pelajaran hari ini yaitu tentang mata pelajaran hari ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih ada yang ingat pelajaran yang lalu yang sudah kita bahas? Apa ya, Pak? Lupa, Pak. Ada yang lupa? Saya. Ada yang ingat? Gak ada. Yang ingat silakan angkat tangan. Betul, Pak. Ya benar. Materi kemarin yang sudah kita bahas yaitu tentang kodok dan kodar dan cara menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu masuk pada materi berikutnya tentang menatap masa depan dan juga menatap masa depan dengan sikap optimis, ikhtiar dan juga tawakal. Ada yang tahu tujuan pembelajaran dari materi ini? Hai, Pak. Ya, teman lanjut lagi. Pak, untuk memisahkan diri, bersikap optimis, ikhtiar, Ya. tawakal, dan setiap kesadaran diri sehari-hari, dan untuk menjelaskan pengertian tawakal, optimis, dan ikhtiar. Ya, baik. Itu adalah tujuan-tujuan pembelajaran tentang materi pokok yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu di sini ada materi yang sudah saya ringkas tentang optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Di sini kita nanti akan membahas 3 pokok, yaitu tentang pengertian, kemudian tentang dalil, dan juga tentang contoh dari sifat optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Yang pertama yaitu optimis. Yang tahu optimis itu apa? Apa ya, Pak? Pak, sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal. Sudah, Pak? Sudah. Ya. Ada lagi? Cewek? Baik, optimis yaitu sifat seseorang yang memiliki harapan positif untuk menghadapi segala hal ataupun segala problematika dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kebalikan dari sifat optimis yaitu sifat pesimis, yaitu orang tersebut selalu memiliki pandangan negatif ataupun buruk tentang persoalan ataupun problematika dalam kehidupan sehari-hari yang dia alami tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang bersifat optimis. Ada 4. Yang pertama yaitu memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Yang kedua yaitu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan juga rasa tenang, rasa senang. Yang ketiga yaitu mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi segala kekurangannya. Yang terakhir, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan juga kemungkinan. Selanjutnya itu ikhtiar. Ada yang tahu sifat ikhtiar itu bagaimana? Saya, Pak. Ya,
Anis? Berusaha dengan sungguh-sungguh, Pak. Sudah? Iya, itu aja. Ada yang lain? Ayo Pak. Ikhtiar itu apa Pak? Saya Pak. Ya, anak terakhir. Saya Pak, ikhtiar itu mengusahakan apa yang sudah diusahakan secara sungguh-sungguh dan ingin mencapainya sesuai keinginannya Pak. Ya, baik. Ikhtiar yaitu merupakan sifat dalam berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai segala sesuatu, segala keinginan dan juga segala cita-cita yang diimpikan. Saat kita menginginkan sesuatu itu, maka kita harus selalu berusaha dan juga berupaya untuk meraihnya. Semoga yang diraih berharap bisa terwujudkan. Adapun ciri-ciri yang orang yang ikhtiar ada 5. Yang pertama yaitu orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Jadi saat orang itu ingin pandai harus rajin belajar, boleh bermalas-malas belajar. Yang kedua yaitu orang yang ingin berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Jadi saat orang itu pengen jadi orang sukses, jadi orang kaya harus rajin bekerja. Tidak boleh bermalas-malas dalam bekerja. Kemudian orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat ataupun mengurangi segala pengeluaran. Jadi jika kita ingin hidup hemat, yaitu kita harus irit hemat dalam pengeluaran. Tidak boleh boros dalam pengeluaran. Kemudian yang keempat yaitu orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Yaitu kita sebagai orang yang masih kuat harus tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan mengonsumsi pola makan terutama 4 sehat 5 sempurna agar tubuh kita selalu sehat. Amin. Kemudian yang terakhir itu orang yang sakit harus rajin berobat dan menjaga pola makan. Itu hampir sama dengan poin yang keempat. Yang ketiga yaitu tawakal. Ada yang tahu sifat tawakal? Ya, Pak. Ya, Anissa Ibu. Berserah diri kepada Allah SWT. Sudah. Yang lain? Apa nih? Ya, tentu saja yaitu tawakal. Tawakal merupakan berserah diri kepada Allah atas segala usaha yang telah kita usahakan dengan sungguh-sungguh dan juga diiringi dengan berdoa. Dengan kata lain, tawakal adalah berserah diri kepada Allah, yaitu menyerahkan semua kehendaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri-ciri orang yang tawakal itu ada 2. Kalau orang itu usahanya sukses, orang yang tawakal pasti meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan sebuah karunia dari Allah yang diberikan kepada manusia. Dan yang kedua, kalau usaha kita sukses, orang yang tawakal tidak pernah berputus asa dalam segala hal dan tetap berusaha dalam meraih apa yang ingin diraihnya. Kemudian ada pun dalil yang relevan dari sikap optimis yaitu terdapat dalam Quran surat Az-Zumar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadi alladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Yang artinya katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua yaitu dalil tentang ikhtiar terdapat dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai dengan ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-ufqa wa anna ila rabbika muntaha. Yang artinya, dan bahwasanya seseorang manusia itu tiada memperoleh selain apa yang telah
diusahakannya dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Maaf Pak, Ya. artinya ya bisa. Oh ya, ini poinnya agak apa ya? Ya, Pak. Agak error. Jadi mohon maaf atau segala kekurangan. Ya, Pak. Nah, bisa Pak. Sudah? Ya. Ayo sekali lagi, artinya dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan padanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahan atau segala sesuatu. Yang ketiga yaitu dalil sikap tawakal, terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi 'alaikum idza hamma qaumun ayyabusutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertawakallah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hanya orang-orang beriman itu bertawakal. Selanjutnya yaitu tentang contoh dari sikap optimis, ikhtiar dan juga tawakal. Yang pertama yaitu contoh sikap optimis. Error lagi. Ya, Pak. Selanjutnya itu contoh sikap optimis. Yang pertama yaitu yakin dengan jawaban sendiri saat ulangan. Yang kedua yaitu percaya bisa menang saat mengikuti lomba. Yang ketiga berani menyalahkan diri sebagai pengurus kelas ataupun organisasi. Yang keempat yakin mendapatkan nilai bagus saat mengikuti ulangan. Yang kelima tidak takut mencoba hal baru. Dan yang terakhir berani bersaing secara sehat. Selanjutnya yaitu tentang contoh sikap ikhtiar. Yang pertama yaitu berusaha memahami materi yang diberikan guru ketika guru sedang menjelaskan. Yang kedua yaitu banyak berlatih dan belajar sebelum mengikuti lomba. Yang ketiga belajar bersungguh-sungguh sebelum mengikuti ulangan. Dan yang terakhir berusaha untuk disiplin waktu dan juga bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang terakhir yaitu tentang contoh sikap tawakal. Ada tiga, yaitu yang pertama menerima hasil ujian berapapun nilainya setelah belajar dan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dan kemudian yang kedua selalu bersyukur jika sudah memahami materi dengan baik dan tetap berusaha maksimal mungkin jika belum memahami materi yang diajarkan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu selalu berdoa dan juga menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usaha yang kita lakukan selama kita dalam menuntut ilmu. Baik, itu tadi yaitu ada 3 materi yang sudah kita bahas tentang optimis, ikhtiar dan juga tawakal. Selanjutnya yaitu silakan anak-anak sekalian membaca materi tersebut. Kemudian silakan setelah itu langsung membuat 3 kelompok. Kelompoknya berhitung atau memilih sendiri atau ditentukan dari Bapak? Oh, namanya itu saya tentukan. Kelompok pertama yaitu tentang membahas tentang pengertian dari optimis, ikhtiar dan juga tawakal. Yaitu yang pertama Ahmad Rajat kalau pertama. Ya, Pak. Dan juga Andi Yusuf Bahtiar. Kemudian kelompok yang kedua membahas tentang dalil-dalil materi optimis, ikhtiar dan juga tawakal. Anggotanya yaitu Anissa Ayu dan Anis Nurul. Yang ketiga yaitu kelompok ketiga membahas tentang contoh dari sifat optimis, ikhtiar dan tawakal.
yaitu kelompoknya Ahmad Ramadan Badri dan Arga Putra. Aku gerak Oh, iya. belen nih bagian. Arga Putra lagi sakit ya? Iya Pak. Nah ya udah, berarti Ahmad Ramadan Badri sendiri ya? Oh iya Pak. Cie solo. Ya, baik. Saya kasih waktu 15 menit, 10 menit saja untuk membaca dan memahami. Kemudian setelah dibaca silakan kelompok 1 langsung membacakan Hasil diskusi hasil diskusi yang sudah kalian bahas. ditentukan tadi. Selanjutnya yaitu membacakan hasil diskusi per kelompok. Silakan kelompok pertama membacakan. Kelompok dulu Pak, ini belum siap. Kelompok 1 belum. Belum. Baik, kelompok 2 yaitu kelompok 2 ya, ingat ya. Belum juga, yaitu ya. Kelompok 3, kelompok terakhir langsung. Membahas contoh optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kelompok berapa? Kelompok 3. 3. Dari sini atau maju? Maju, no. Maju saja. Malu saya kalau maju. Dari sini saja. Ya udah, gitu aja. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu tentang contoh sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama, contoh sikap optimis yaitu yakin dengan jawaban sendiri saat ulangan. Yang kedua, percaya bisa menang saat mengikuti lomba. Yang ketiga, berani menyalonkan diri sebagai pengurus kelas atau organisasi. Yang selanjutnya, yakin mendapatkan nilai bagus saat ulangan, tidak takut mencoba hal baru, dan berani bersaing secara sehat. Dan selanjutnya contoh sikap ikhtiar yaitu berusaha memahami materi yang diberikan guru ketika menjelaskan, banyak berlatih dan belajar sebelum mengikuti lomba, belajar bersungguh-sungguh sebelum ulangan, berusaha untuk disiplin waktu dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan guru. Yang terakhir adalah contoh sikap tawakal, yaitu menerima hasil ujian berapapun nilainya setelah belajar dan berdoa dengan sungguh-sungguh, selalu bersyukur jika sudah memahami materi dengan baik dan tetap berusaha maksimal jika belum memahami materi yang diajarkan guru, selalu berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas usaha yang kita lakukan selama menuntut ilmu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu tadi dari kelompok 3 yaitu membahas tentang contoh-contohnya. Kemudian kelompok kedua yang membahas tentang dalil-dalil. Silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyebutkan atau akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dalil dari sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama dari dalil sikap optimis yaitu ada dari surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua adalah dalil sikap ikhtiar. Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ihu sawafa yura summa yahrabul jazaa
bahwasanya seorang Ibu campur. manusia tiada memperoleh Campur. selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan dibenarkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Kemudian yang terakhir yaitu dalil sikap tawakal, Quran surat Al-Maidah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kurun nikmatallahi alaikum idza hama qauma ayat besutu ilaikum ayyahum fakafa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertawakallah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Mungkin itu yang bisa kelompok 2 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi dari kelompok 2 membahas tentang dalil-dalil. Kemudian yang belum kelompok pertama, silakan. Membahas tentang pengertian. Baik Pak, terkait apa ya Pak ya? Pengertian dari ini Pak, dari optimis. Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal. Terus juga optimis ini merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang. Apalagi Pak ya? Apa nih? Sifat tawakal. Gimana sih? Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan atau cita-cita. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berusaha dan berupaya untuk meraihnya. Dan yang terakhir, tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha yang telah kita usahakan dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Atau dengan kata lain, tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha atau ikhtiar dengan bersungguh-sungguh. Mungkin itu Pak. Sudah Pak. Ya. Ya, baik. Dari kelompok 1, terima kasih. Selanjutnya itu berhubung waktu sudah habis, maka saya akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan yang minggu depan dipelajari bab 3 selanjutnya, yaitu tentang apa itu? Bertawakal kepada Allah. Ya Pak. Ya. Siap Pak. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Sekian dari saya. Apabila ada yang bertanya, saya mohon maaf. Bila ada yang bertanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.